Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tarim, alhamdulillah hari ini kembali lagi bersama saya, Mama Hikmah, di acara podcast Tarim yang diselenggarakan oleh KPI Inais Bogor. Dan yang hari ini adalah kita mempunyai tema yang sangat menarik, yaitu refleksi diri melalui peristiwa bersejarah di bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat penuh hikmah, sahabat-sahabat. Tidak hanya kita diwajibkan berpuasa, diwajibkan berjihad dalam bulan suci Ramadan ini, akan tetapi bulan suci Ramadan ternyata memiliki banyak sekali hikmah di balik sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Nah, hari ini saya sudah kehadiran narasumber yang sangat yang sangat keren ya, sahabat-sahabat. Kali ini saya ditemani oleh Kang Wahyudin, SPD. Mari kita sapa Kang Wahyudin. Assalamualaikum Kang, selamat sore. Gimana Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Puasanya lancar Kang? Oh, lancar. Alhamdulillah, Masya Allah. Lancar, alhamdulillah. Nah, terima kasih Kang sebelumnya sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Sekarang ini kan temanya tadi saya sudah spill ya Kang. Refleksi diri melalui peristiwa bersejarah di bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira Kang, ada apa sih peristiwa yang memang menarik untuk kita kupas pada podcast kali ini di bulan suci Ramadan ini? Jadi, Mamas ya? Iya. Jadi gini, di bulan Ramadan itu, bahwa kita tahu bersama ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang apa ya? Jadi kalau kita kupas keutamaannya, diantaranya adalah bulan Ramadan itu bisa kita bilang sebagai bulan syahrut tarbiyah, bulannya belajar gitu ya. Iya, betul. Karena kita dididik untuk bersabar, ya kan, nunggu buka kan? Iya, betul sekali. Sabar. Dididik untuk disiplin, ya kan? Disiplin di waktu. Oh, waktunya sahur, ya, imsak, jadwal imsak, kemudian waktunya berbuka puasa. Belajar disiplin. Kemudian kita juga belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Syahrut tarbiyah. Kemudian Ramadan itu juga bisa dibilang bahwa syahrul jihad, ya, bulannya berjuang ya, bulannya perjuangan. Berjuang apa ya? Berjuang melawan hawa nafsu. Betul sekali. Berjuang melawan malas ya. Iya, rasa malas. Ini sahabat-sahabat nih biasanya kan banyak alasan nih kalau bulan Ramadan ya. Pokoknya banyak alasan lah gitu kan. Akhirnya kurang produktif gitu. Padahal nggak begitu. Justru bulan Ramadan itu adalah syahrul jihad. Hal-hal yang membuat kita malas, yang membuat kita tidak produktif itu harus dilawan, gitu kan. Kemudian Ramadan juga bisa dibilang syahrul Quran ya, syahrul Quran, dimana ya kita tahu itu kalau bulan Ramadan pasti di masjid-masjid ya, yang baca Al-Quran. Karena memang di bulan Ramadan itu peristiwa bersejarah berkaitan dengan Al-Quran. Ya kan, turunnya wahyu pertama, bukan wahyu ini ya. Wahyu pertama kan di bulan suci Ramadan. Ya kan? Nah, makanya kenapa disebut sebagai syahrul Quran, peristiwa bersejarah di situ. Kemudian Ramadan juga bisa dibilang syahrul ibadah ya. Jadi bulan dimana kita melakukan, ya harus melakukan amal-amal kebaikan, syahrul ibadah, banyak ibadah. Makanya dihiasi dengan taraweh ya, baca Al-Quran dan lain sebagainya lah, itikaf, kemudian nanti nuzulul Quran ya kan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Kemudian bulan Ramadan juga bisa dibilang syahrul ukhuwah ya, syahrul ukhuwah. Jadi bulannya persaudaraan, maksudnya bulannya kita itu mempererat tali persaudaraan. Ya kan? Kan ada istilah munggahan, benar nggak? Iya, ada di awal. Iya, apa tadi? Ukhuwah. Itu untuk menjalin atau memperkuat
ikatan Persaudaraan. Ya, apalagi yang udah nikah nanti mama pasti Insya Allah. nganteran kayak Insya Allah. nganteran ya ke mertua kan. Ya, itu untuk apa? Untuk itu maksudnya maknanya itu ya, syahrul ukhuwah. Kemudian bulan Ramadan juga bisa kita bilang syahrul maghfirah. Ya, bulannya ampunan. Ampunan. Ya, bulannya penuh dengan ampunan. Iya. Penuh dengan ucapan maaf ya. Biasanya suka rame di grup kan, ya kan? Iya, Rame sebelum nggak di grup? puasa aja banyak minta maaf gitu Iya kan? Heeh. Mohon maaf lahir Iya. batin dan sebagainya. Ya karena maknanya itu bulan Ramadan itu. Mulia. Nah, kemudian tadi ke pertanyaannya bahwa kenapa apa tadi peristiwa apa Peristiwa sih apa, sebetulnya ya di bulan Ramadan itu? Tadi ya sudah disinggung dari yang pertama. Jadi kalau kita melihat sejarah munculnya Islam, ya sejarah perkembangan agama Islam pada zaman baginda Nabi SAW, bahwa di bulan Ramadan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa, sahabat-sahabat. Di antaranya adalah kita sebutkan 3 saja ya. Boleh. Ya kalau semuanya kayaknya nggak bakal. Banyak banget kalau tentang sejarah. Yang pertama tadi bahwa turunnya wahyu yang pertama. Ya, surah apa? Al-Alaq. Allah. Itu ketika Kanjeng Nabi berkholwat gua ya. Itu peristiwa yang luar biasa. Ya, turunnya wahyu pertama. Iqra. Iya. Kita suruh Baca. Nah, ini buku nih. Ya, harus dibaca ya, bukan cuma dipajang. Iya, siap Kang. Maksudnya begitu. Jadi kita tuh suruh baca. Maknanya itu. Makanya tadi bulan Ramadan adalah syahrul Tarbiyah. belajar. Kemudian ada peristiwa yang luar biasa lagi, yaitu kalau nggak salah itu pada tahun 8 Hijriah. Apa tahun 6 ya? Mohon koreksi nanti. Itu peristiwa Perang Badar. Ya. Iya. Itu kan peristiwa Perang Badar ini adalah suatu penanda gitu. Menandakan kejayaan Islam pada momentum Perang Badar ini. Iya. Yang mana kan kita tahu bahwa dalam peristiwa Perang Badar itu terjadi ketidaklogisan, ya. Ini kalau menurut saya ya, gitu kan. Karena pasukan Muslim itu kan jumlahnya lebih sedikit gitu, daripada pasukan non Muslim, ya, orang kafir. Ada 330 atau berapa? 300-an lah. Itu pasukan Muslim. Sedangkan pihak lawan itu hampir 1.000 itu pasukan. Banyak juga. Coba bayangkan ya. Iya. Ya mungkin secara logika kalah dong yang sedikit. Iya, gitu kan. secara kuantitas ya Kang. Secara kuantitas. Nah ini juga penting bahwa ternyata kualitas itu, kuantitas itu tidak apa ya ibaratnya tidak mempengaruhi kualitas. Justru kadang-kadang yang sedikit itu yang berkualitas. Betul. Maksudnya begitu. Ya intinya makna kualitas kuantitas lah ibaratnya gitu, hikmah yang bisa kita ambil di sana. Nah kembali ke sejarah tadi, itu kan peristiwa yang luar biasa sekali. Akhirnya Muslim memenangkan perang Badar itu. Muslim menang, ya. Kemudian di situ awal Islam bisa pesat, ya, bisa berkembang, gitu kan. Itu perang Badar. Ya makanya ada salah satu sahabat Nabi atau baginda Nabi bilang bahwa setelah perang Badar kita telah menyelesaikan atau kita telah melaksanakan atau menyelesaikan perang yang mudah menuju kepada perang yang sulit. Kalau nggak salah seperti itu deh. Kenapa gitu tuh? Ya karena anggapannya bahwa perang Badar itu mudah. Dalam artian begini, kita tahu musuhnya lah gitu ya. Iya. Kita tahu musuhnya bisa terlihat secara fisik gitu, secara kasat mata. Iya. Nah kemudian yang dimaksud bahwa perang yang paling berat itu apa? Setelah perang Badar itu perang melawan hawa nafsu. Nah itu yang tadi disebut bahwa bulan Ramadan adalah syahrul jihad. Jihad. Jadi melawan hawa nafsu itu adalah bagian dari jihad.
Itu yang luar biasa. Karena musuh kita adalah setan ya, yang yang gak kasat mata. Dan diri kita sendiri tentunya ya. Ya, memang ada dalam diri kita itu ya. Ya tadi rasa malas itu kan bisikan-bisikan setan. Itu yang harus dilawan. Kemudian, nah itu perang Badar ya. Kemudian ada peristiwa pembebasan kota Mekah. Itu pada abad ke-8 kalau nggak salah. Tadi abad kedua kalau nggak salah itu ketika perang Badar ya, perang Badar. Pada bulan kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah. Perang Badar itu. Kalau pembebasan kota Mekah itu pada tahun ke-8 atau ke-6 ya. Hijriah itu ya. Nah, itu kan kota Mekah itu pada saat itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy ya. Iya, betul. Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung berhala. Nah, itu kan suatu hal yang perlu diselesaikan gitu. Pada akhirnya terjadi suatu upaya yang dilakukan oleh Baginda dan para sahabat yang pada akhirnya kota Mekah bisa terbebas kembali daripada berhala-berhala. Itu peristiwa perkembangan Islam. Ya. Nah, kemudian nggak kalah penting juga yang harus kita ingat nih, sahabat-sahabat juga ya, peristiwa yang terjadi pada bangsa kita ini. Oh iya, ya betul gitu. sekali Kang. Selain tadi peristiwa-peristiwa Islamnya nih Kang ya, kita coba kaitkan dengan peristiwa kebangsaannya nih Kang. Kira-kira ada peristiwa apa gitu Kang pada bulan suci Ramadan ini dalam kaitannya dengan kebangsaan? Jelas ada, ya jelas ada. Jadi, nah peristiwa di bulan Ramadan itu, makanya bagi saya bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa deh. Kita tuh benar-benar berefleksi gitu loh. Kayak wah gitu kan, bulan Ramadan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa, terutama di bangsa kita gitu. Sejarah kemerdekaan bangsa kita. Ya. Nih ya, saya rangkum aja menjadi 3 peristiwa ya. Ya boleh. Jadi yang pertama ada peristiwa Kongres yang pertama Budi Utomo. Tahu kan sejarah Budi Utomo? Tahu ya? Iya. Itu Budi Utomo dibentuk sama siapa tuh? Pak Pemuda kan? Pemuda, anak muda kan? Para pemuda. Anak muda itu. Pelajar Stovia ya. Iya. Itu kalau nggak salah ada 8 orang atau 9 orang. Mereka berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi baru. Ya. Nah, ini yang menjadi cikal bakal organisasi yang ada di Indonesia. Bahkan cikal bakal pergerakan nasional. Gitu. Jadi bangkitnya gerakan nasional itu diawali oleh Budi Utomo itu, dibentuknya Budi Utomo itu. Karena kan Budi Utomo dalam hasil kongres itu, salah satu hasil kongresnya itu yang di Yogyakarta. Itu diantaranya adalah berkomitmen untuk bergerak pada bidang pendidikan, sosial dan budaya. Iya. Gitu. Yang paling gencarnya pendidikan. Pada tahun 1908 kan? Iya. Ya, 1928 deh. 1908. Oh, 08, 1908 Budi Utomo itu berdiri, ya kan? Nah, itu di bulan Ramadan itu. Oh, iya. Kongresnya. Ya, di bulan Ramadan. Ya. Kalau nggak salah 3 hari itu. Bulan Ramadan juga itu. Itu kan babak awal gitu kan. Babak awal pergerakan nasional. Makanya kenapa susah banget nih merdeka gitu kan. Maksudnya kesal gitu kan, bangsa kita tuh dulu ini apa sih, kenapa sih? Dan ternyata ya kan ini ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Alumni Stovianya. Jadi ngasih ide lah ke ibaratnya ke junior mungkin ya, ke adik-adik tingkatnya gitu. Coba dong bikin gerakan, maksudnya gitu kali. Akhirnya membuat suatu organisasi itu. Gitu kan. Nah, gerakannya itu diantaranya adalah gerakan di pendidikan. Jadi kan dulu itu yang bisa sekolah itu orang-orang tertentu. Iya, orang-orang elit aja ya. Ya, itu orang-orang elit lah ibaratnya gitu sebetulnya. Kalau orang-orang kayak kita misalnya budak angon gitu.
itu susah. Iya. Belajar itu dulu. Ya maka itulah. Akhirnya ya kalau kita tarik ke tahun tadi yang kamu sebutkan tahun 1928 itu kan terjadi peristiwa apa tuh? 1928 itu. Peristiwa Sumpah Pem? Oh iya, Sumpah Pemuda. Ya kan? Iya, Kan lanjut. di situ lahir nama Indonesia di situ. Ya kan? Berarti kan ibaratnya gini, di Budi Utomo itu bibit lah, menanam Iya. bibit. Kan dari 1908 sampai tahun 1928 berapa tahun tuh? Coba berapa tahun? 20 tahun, kurang lebih 20 tahun kan? Kurang lebih 20 tahun. Iya 20 tahunan. Berarti kan itu udah muda dong. Iya. Udah jadi anak muda kan? Betul. Kalian berapa tahun? Berapa tahun sekarang? Aku sendiri Kamu, 20 tahun. Tuh, iya berarti seusia kamu. Berarti kan kalau udah seusia kamu, itu udah bisa berpikir, udah bisa berpikir kritis, Iya. sudah bisa menganalisis lingkungan kan? Iya, iya. Udah bisa membuat suatu gerakan Betul. gitu, ya kan? Iya. Makanya nggak tanggung-tanggung, pemuda bikin sumpah. Iya, gitu. betul. Waktu itu kerasa banget kan gerakannya. Nah, itu luar biasa. Ya, maka itulah. Kemudian peristiwa kemerdekaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Indonesia. Itu kan di bulan Ramadan juga. Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Itu di bulan Ramadan pada tanggal 9 Ramadan. Hijriahnya itu tahun 1362 kalau nggak salah. Oh, jadi bertepatan dengan bulan Ramadan ya, 9 Ramadan, 17 Agustus 1945 itu. Iya. Oh. 1326 apa 26? Kalau 62 enggak 1326 Hijriah. Itu di bulan Ramadan. Tanggal 9 Ramadan, ya kan? 17 Agustus 1945. Kan di situ yang sering kita baca itu, yang sering kita tahu ya peristiwa Rengas Dengklok, Iya. ya kan? Itu kan tanggal 16-nya. 16-nya. Iya, tanggal 16. Ya, di Pak Karno, Bung Karno, Bung Hatta diculik kan. Diculik, Sama iya. siapa diculik? Sama pemuda. Sama pemuda juga tuh kan. Ya kan pergerakan di situ kan. Iya, makanya. Nah, ini nanti makanya kita bahas nih, korelasikan dengan anak muda nih, ya. Jadi ini ibaratnya kita merefleksikan diri kita gitu Iya. kan. Kita mencoba untuk merefleksikan diri kita melalui sejarah-sejarah yang luar biasa ini. Dan itu bertepatan pada bulan Ramadan. Iya. Bulan suci. Iya, kok bisa di bulan Ramadan? Iya. Ya, karena mungkin itu tadi ya. Kita bahas di awal bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Peristiwa Rengas Dengklok, ya. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Bahkan ternyata itu saya pernah baca 17 Agustus tanggal proklamasi kemerdekaan itu dirumuskan bersama gitu. Nggak sembarangan milih tanggal gitu kan. Nggak sembarangan milih tanggal. Ya mungkin pada tanggal pas penculikan itu kan ke Rengas Dengklok, ya mungkin itu Bung Karno dan teman-teman pemuda di situ mereka ngobrol mungkin ya, sambil nunggu sahur kali ya. Iya, iya. Iya kan? Iya, soalnya waktu saya baca juga ya, Iya. di situ tuh sahurnya juga sama roti kayak gitu, sama sambil menunggu sahur tuh memang lagi membicarakan gitu untuk Tentang bangsa kemerdekaan. kan? Iya. Membicarakan soal bangsa, membicarakan masa depan bangsa, kemerdekaan bangsa. So, itu anak muda, ya. Makanya nggak ada alasan nih, ya. Anak-anak muda bulan puasa malas-malasan, nggak ada. Keren-keren banget ya pemuda zaman dahulu. Anak-anak harus muda jadi contoh sih. dulu, ya, founding father kita Founding Father. itu bikin negara itu ya. Buat siapa? Buat kita sekarang nih, iya. gitu kan. Mereka memikirkan masa depan bangsa ini, gitu. Sampai sejauh itu. Akhirnya diproklamirkanlah kemerdekaan pada 17 Agustus. 17, yang katanya 17 itu diambil dari filosofinya ya. 17 itu memiliki makna rakaat sholat, memiliki makna rukun sholat, ya kan? Iya, 17 saat. Agustus, gitu. Luar biasa. 9 Ramadan, hari Jumat lagi. Ya Jumat kan? ya. Itu bertepatan pada hari Jumat, sahabat-sahabat. Terus sendiri hari Jumat itu adalah Penghulunya hari, iya, Ayam. Sayyidul Ayam. Hari Jumat. Luar biasa. Jadi makanya sampai saat ini saya merasa ibaratnya gini ya. Saya merasa bangga gitu ya sebagai putra bangsa ya. Iya. Sebagai putra bangsa yang lahir di negeri yang hebat ini gitu kan. Udah mah alamnya subur ya, sumber daya alamnya udah nggak perlu kita bicarakan lagi lah keajaibannya gitu ya.
kemudian ditambah lagi founding father kita yang cerdas-cerdas gitu kan, Benar-benar. bukan orang yang biasa-biasa saja lah menurut saya gitu kan. Iya. Nah cuman ya kemarin yang kabur aja dulu ya, Indonesia gelap dan sebagainya itu kan. Ada rame-rame statement seperti itu, ya itu nggak apa-apa sih bagi saya ya. Anak-anak muda bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu, nggak apa-apa. Itu mungkin bukti protes, bukti kritikan. Karena menurut saya orang yang mengkritik itu dia punya rasa peduli, punya rasa cinta sebetulnya, begitu. Maka ya kabur aja dulu ya nggak apa-apa. Gitu. Berarti saya boleh dong Kang, kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu gitu. Tapi jangan lupa pulang. Oke. Ya. Kabur aja dulu kan. Kecuali kabur gitu. Kabur gitu. Oke Kang, izin ya Kang. Jadi memang sih tadi mendengar cerita-cerita sejarah Islam yang mana pada bulan suci Ramadan ini memang sangat menarik gitu kan untuk dikulik, untuk kita kupas dan jangan sampai kita lupakan gitu kan. Apalagi untuk para pemuda gitu ya. Dan juga tadi korelasinya dengan bangsa Indonesia nih. Bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari keislamannya ya Kang. Dari sejarah keislamannya gitu. Bahkan yang saya baca juga dari Bung Karno, Bung Hatta dan para proklamator Indonesia itu sowan juga kan ya Kang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya kebetulan itu. Betul. Nah, pertanyaan dari saya nih Kang ya. Nah, gimana kalau misalnya sekarang pada zaman sekarang para pemuda Indonesia itu ingin berjihad ya, ingin apa namanya? Berjuang action ya, gitu ya melakukan action untuk bangsa Indonesia, tetapi hanya melihat dari sisi keislamannya aja gitu Kang. Jadi sisi apa ya? Dari sisi agamanya saja gitu Kang. Itu apakah bertolak belakang gitu atau gimana? Oh, maksudnya begini kali ya. Anak muda nih, anak muda mau membuat kontribusi ya, atau pergerakan berkontribusi lah buat bangsa ini lah ibaratnya gitu ya, minimal buat masyarakat sekitar, buat lingkungan. Maksudnya terus apa tadi? Tapi cara-caranya hanya melalui dengan keislamannya aja gitu Kang. Oh, maksudnya ya. Jadi begini. Saya mengutip dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa nasionalisme dan kebangsaan itu adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Jadi dua-duanya saling menguatkan. Beliau berucap seperti itu. Bahwa nasionalisme itu Islam ya, dan apa namanya, nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan itu kan, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Jadi dua-duanya saling menguatkan. Dalam artian bahwa ya tadi korelasinya ya kan, bahwa sebegitu detailnya founding father kita dalam melakukan upaya-upaya perjuangan merebut kemerdekaan sampai harinya, momentumnya pada bulan Ramadan. Ya kan, gitu. Jadi hal ini yang perlu kita ambil gitu, maknanya. Bahwa satu lagi tadi ini berkaitan nih, agresi militer Belanda pertama itu kan di bulan Ramadan juga. Peristiwa juga ya itu ya. Itu yang diserang adalah Sumatera dan Jawa. Karena menganggap bahwa pihak lawan Belanda menganggap ini bulan puasa, lalu lulus bisa nih kita serang gitu kan. Tapi kenyataannya enggak kan. Kita bisa menang. Gitu. Nah itulah bahwa ternyata spirit keislaman itu selaras dengan spirit kebangsaan, gitu. Bahkan ya tadi kamu sebutkan gitu, Bung Karno sowan dulu ke Kiai Hadratus Syekh. Itu kan berarti bukti bahwa spirit kebangsaan yang dibawa oleh Bung Karno itu selaras dengan spirit keislaman. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan tadi ya pergerakan gitu ya, untuk mungkin membantu masyarakat, itu harus selaras dengan keislaman dan kebangsaannya gitu Kang ya. Jadi dua-duanya harus kita bawa. Iya. Maksudnya kita peduli dengan lingkungan kita ya.
kita peduli juga dengan nilai-nilai keislaman yang ada pada lingkungan kita. Dalam artian maksudnya begini, misalnya kamu orang mana? Orang Gunung Sari. Gunung Sari, babakan Dolar. dolar. Di babakan dolar itu kamu udah berkontribusi apa? Udah berbuat apa di sana, gitu kan? Misalnya apa misalnya? Misalnya ya aku peringatan 17-an iya, gitu, 17 Agustus, pengajian, ya kan? Ya itu kan kontribusi, bentuk kontribusi. Dan itu tidak ada benturan gitu antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, ya kan? Misalnya kan biasa 17 Agustus itu kita sering pasang bendera ya. Pasang bendera di rumah-rumah. Rame gitu kan. Rame pasang-pasang bendera. Nah, itu bertolak belakang nggak dengan nilai keislaman? Ya enggak dong. Ya. Enggak, itu enggak ada. Maksudnya apa namanya? Apa alasannya gitu. Ya, walaupun saya waktu itu pernah menemukan ya. Itu ada salah satu, tapi saya nggak mau nyebutnya. Salah satu tempat ya yang dia tidak mau dipasang bendera merah putih di situ. Itu ada. Oh, ada. Ada itu. Dengan alasan apa gitu, Kang? Ya nggak tahu ya. Ya alasannya mungkin tadi ya merasa bahwa itu nggak relevan gitu dengan ajaran Islam. Menganggap terlalu menuhankan bendera simbol gitu kan. Bahkan enggak, itu terlalu inilah. Enggak begitu. Bahwa bendera itu simbol kan. Simbol ya. Nah, Kang, oke, mungkin terakhir nih Kang ya. Dari pembahasan kita ya tema kali ini, untuk para kaum muda tentunya gimana cara merefleksikan bulan suci Ramadan dan dengan kaitannya tadi peristiwa yang tadi telah Akang sebutkan gitu. Merefleksikan bulan suci Ramadan dengan peristiwa-peristiwa yang telah Akang sebutkan tadi dari keislaman dan kebangsaannya. Oh iya. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat, saya sama Mamas ya. Di sini kita ngobrol santai. Kita mengajak untuk merefleksikan diri kita, ya, merefleksikan diri kita tentang momentum-momentum yang luar biasa di bulan Ramadan ini gitu. Kita kan sekarang nih lagi ada di momentum bulan Ramadan ya. Sayang banget gitu kalau momentum ini kita biarkan saja tanpa ada hikmah yang kita ambil gitu. Maka saya mengajak pada teman-teman bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa sekali. Ya, di antaranya adalah tadi peristiwa-peristiwa perjuangan baginda Nabi ya, menegakkan lillahi kalimatillah. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa founding father kita ya. Perjuangan para pahlawan untuk mendirikan bangsa ini, mendirikan negara ini, ya kan. Dan itu tidak lepas daripada nilai-nilai keislaman. Gitu ya. Maksudnya momentum-momentum Ramadannya gitu loh. Kok bisa bertepatan dengan itu ya. Jadi itu yang kita ambil. Oh, di bulan Ramadan ini peristiwa apa sih gitu kan. Nah, itu maksudnya menjadi bahan refleksi. Oh, dulu di bulan Ramadan pernah terjadi perang Badar, turunnya wahyu pertama, pembebasan kota Mekah, ya kan. Hikmah-hikmahnya yang bisa kita ambil. Oh, bulan Ramadan itu adalah syahrul jihad. Ya, bulan-bulannya perjuangan gitu kan. Kemudian bulan Ramadan itu syahrul Quran, baca Quran karena di sana bulan Ramadan itu sejarah istimewa turunnya Al-Quran. Oh, ternyata di sisi lain bulan Ramadan juga kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, peka dengan isu-isu kebangsaan ya, peka dengan isu-isu lingkungan sekitar kita gitu kan. Kenapa? Ya karena founding father kita mengajarkan bahwa ternyata di bulan Ramadan itu ada sejarah perjuangan bangsa juga di sana. Di antaranya adalah Kongres Budi Utomo, ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan bulan Ramadan gitu kan. Mungkin kalau saya sih berasumsi bahwa founding father kita itu ingin memberikan pesan gitu, makna yang dalam bahwa spirit kebangsaan itu selaras dengan spirit keislaman. Gitu, ya. Seperti itu. Maka mungkin diambil di bulan Ramadan itu. Gitu. Jadi itulah. Oke, Kang. Makasih banyak ya, Kang. Mungkin tadi saya banyak mengambil hikmah juga gitu dari cerita-cerita peristiwa Islam di bulan Ramadan, peristiwa-peristiwa kemerdekaan, kebangsaannya gitu ya di bulan Ramadan. Itu sangat
penting juga ya untuk para pemuda, dan tentunya kita sebagai pemuda juga jangan sampai melupakan sejarah atau jas merah ya Kang ya. Ini kalau ini jas hitam. Mungkin Kang kita dapat ngobrol di lain waktu ya Kang ya. Boleh. Karena di podcast kita kali ini terbatas waktunya. Iya, jadi gitu, Kang. Karagok jujur saya bilang Karagok kalau dibatasin begini mah. Ini cacahan tuh biasa tapi subuh gitu. Kebijakan tim produksi Kang. Oh iya nggak Mungkin apa-apa. cukup sampai sini nggak apa-apa ya Kang ya. Cukup Iya. ya. Nah sahabat-sahabat, berbicara tentang sejarah tidak cukup dalam podcast kita kali ini, atau tidak cukup untuk 1 jam atau 2 jam. Tentunya untuk teman-teman para pemuda jangan sampai melupakan sejarah kebangsaan kita dan sejarah keislaman kita. Di bulan suci Ramadan ini mari kita bergerak, jangan sampai pemuda zaman sekarang tidak mencontoh founding father kita. Untuk podcast kali ini cukup sampai di sini dahulu. Jangan lupa saksikan terus podcast Tarim di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Wahyu.